Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Di video kali ini aku mau bahas terkait dengan perhitungan nilai dan skor SKD SKB, serta nanti menentukan peringkat dan juga memperkirakan kira-kira skor SKB berapa sih yang dapat teman-teman raih gitu supaya lolos dan menjadi peringkat 1. Dengan catatan nilai-nilainya itu sudah diketahui. Seperti ini. Oke, di sini kita ada contoh nih. 3 peserta, di antaranya peringkat 1, 2, 3 memiliki nilai yang beragam, baik SKD maupun SKB-nya. Nah, di sini ada SKD dalam kurung 550. 550-nya ini itu merupakan nilai tertingginya. Sementara untuk yang SKB juga di sini 550, tetapi nanti untuk instansi biasanya beragam. Sebagai contoh di sini aku kasih 550. Oke, sebelum itu teman-teman harus tahu dulu nilai dan juga skor ya. Skor itu yang pembobotan hasil dari nilai SKD dikali 40%, nilai SKB dikali 60%. Jadi intinya nilai itu adalah nilai asli SKB dan SKD yang mana rentangnya itu ratusan. Sementara untuk skor itu hasil dari nilai pembobotan yang rentangnya 1-100. Mari kita menghitung skor SKD di sini dari nilai peserta pertama. Caranya itu, skor SKD peserta dibagi skor totalnya 550, kemudian dikali 100, nanti hasilnya dikalikan dengan 40%. 33,30. Kemudian menghitung yang peserta kedua, yaitu sama 455, dibagi 550 sebagai skor total dikali 100, dan hasilnya dikali 40%, yaitu 33,09. Lanjut ke peserta nomor 3, sama, yaitu 432 dibagi 550 dikali 100, hasilnya dikali 40%, yaitu 31,41. Selanjutnya untuk nilai SKB nih. Nah, SKB itu dikali 60% ya, jadi beda. Untuk SKD 40%, SKB 60%. Caranya, di sini teman-teman perlu memperhatikan terkait dengan skor totalnya. Dari instansi teman-teman, SKB-nya itu maksimalnya berapa? Karena bisa aja berbeda. Untuk menemukan skor SKB, yaitu nilai yang diraih peserta dikali nilai totalnya, kemudian dikali 100, jika sudah hasilnya dikali 60%. Oke, di sini berarti 450 dibagi 550 dikali 100, hasilnya dikali 60%. Yaitu 49,09. 49,09. Lanjut peserta kedua yaitu 453, sama caranya. Bagi 550 kali 100, kemudian hasilnya dikali 60%, 49,41. Peserta ketiga ini tinggi SKB-nya. 482 dibagi 550 kali 100, hasilnya dikali 60%, yaitu 52,58. Jika sudah untuk menentukan peringkat, maka kita tambahkan dulu antara skor SKD dan juga SKB-nya. Peserta yang pertama memperoleh skor 82,39 ya. Kemudian peserta kedua, ini tambah ini tambah ini, 82,50. Sementara untuk yang peserta ketiga, 31,41 ditambah 52,58, itu 83,99. Nah, ini meskipun SKD-nya paling rendah, tapi dia memperoleh nilai SKB yang paling tinggi ya, sehingga karena SKB bobotnya 60%, maka nilai totalnya itu jadi paling besar malah. Nah, untuk menentukan peringkat, kita cari yang paling tinggi di antara ketiga ini, yaitu peserta peringkat ketiga, SKD 3 malah menempati peringkat 1, kemudian kebalik ya, ini 2 jadi 3. Nah, selanjutnya di sini, berapa sih skor SKB supaya peserta 1 ini tetap menjadi peringkat 1? Memisalkan dulu, nah ini totalnya berapa sih punya peserta ketiga?
totalnya 83,99. Berarti kalau misalkan skor dari peserta 1 ini 84, ya kan? Pasti dia udah jadi peringkat 1 kan? Mengalahkan yang peserta 3 ini. Oke, dengan nilai total 84 itu, berapa skor SKB sih yang harus didapatkan? Caranya, 84 atau target total skornya dikurangi skor SKD. Nah, nanti kan akan memperoleh skor SKB yang harusnya didapatkan di sini kan. 84,00 ya. Dikurangi tadi berapa? 33,30. Nah, ini total skor SKB yang harus dimiliki oleh peserta pertama tadi apabila dia pengen peringkat 1. Ini udah dikali 60%. Berarti untuk menentukan nilai SKB ini, hasil dari skor SKB dibagi 60% kan. Karena ini merupakan hasil kali dari 60%. Nilai SKB dikali 60% hasilnya ini. Maka kalau misalnya kita mau nyari nilai SKB-nya, berarti hasil ini dibagi 60%. Oke, kita cari ya. 50,7 karena 0 di belakang koma nggak usah ditulis. Sama dengan 60% ya. Dikali X sebagai nilai SKB dibagi 550, ini 0 ya. Dikali 100. Nah, kita hitung ini bisa diubah jadi 0,6, 50,7 dikali 100 per 550 X berarti. Aduh, nggak muat. Ini bisa dicoret. Jadi berapa? 2/11 ya. 2/11. Karena ini udah ada 2 desimal, kita buat ke desimal aja ya. 2/11 itu sama dengan berapa? 0,18 kan. Oke, kita ini X. Ini biar nggak bingung X-nya gini. Oke, ini kali ya. Berarti untuk mencari X, 50,7 dibagi 0,6 sama dengan 0,18 X. Dibagi 84,5 sama dengan 0,18 X. X-nya sama dengan 84,5 dibagi 0,18. Sini ya. Nggak muat. Berarti X-nya sama dengan 469. Nih, skor SKB yang harus diperoleh peserta nomor 1 yang tadi SKD-nya peringkat 1 adalah 469 di sini. Udah 469, berarti dari 450 ini selisih berapa? Sekitar 19 poin ya. Tuh jadi peringkat 1 kalau misalkan ketambahan 19 poin mengerjakan soal benar lebih banyak jadi peringkat 1. Nah, untuk menghitung yang kedua, 3 dan selanjutnya juga seperti itu caranya ya teman-teman. Semoga paham ya ini. Oke, sekian informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Intinya perlu diketahui bahwasanya untuk SKB dan SKD ini memiliki bobot yang berbeda, yang mana SKB-nya lebih tinggi yaitu 60%, sehingga buat yang peringkat 1 di SKD jangan leha-leha karena SKB memiliki bobot yang lebih tinggi. Bisa aja kayak tadi contohnya ini peringkat ketiga bisa jadi peringkat 1 karena memiliki skor SKB yang lebih tinggi.
Oke, begitu ya. Jadi maksimalkan di SKB juga. Jangan terlena karena udah peringkatnya bagus. Satu, misalkan jadi kayak menggampangkan, jangan. Karena masih ada banyak kemungkinan ditambah pembobotan dari SKB lebih tinggi dari SKD. Oke, begitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.